subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom wanita surgawi, saya berharap dan saya berdoa Tuhan tolong agar acara ini menjadi sarana trompet Tuhan berbicara kepada kita, kepada saudara, kaum wanita, kaum ibu juga berbicara kepada saya. Aduh, kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan menghadapi dunia yang serba tidak menentu, hari esok yang serba tidak jelas. Ya, kita harus benar-benar bergantung kepada Tuhan. Ya, untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah yang disembah oleh Musa, oleh Daniel, oleh Sadrak, Mesah, Abednego. Kami bersyukur kami bisa mengikuti acara wanita surgawi. Kami mohon Bapa jadikan acara ini berkat abadi, berkat kekal untuk kami. Ampunilah segala kesalahan kami, ketidaktepatan kami yang kami pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Urapi kami dengan Roh Kudus, terutama saya sebagai pembicara ini ya Bapa. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosaku dan semua ketidaktepatanku. Kami semua Bapa, agar kami layak benar-benar di hadapan Bapa. Tolong kami Tuhan, tolong kami ya Allah ya Bapa. Kami serahkan acara wanita surgawi ini dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kuat, Engkau perlindunganku di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku. Perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, kota bentengku, dalam tangan kuasa-Mu, dalam tangan kuasa-Mu, ku serahkan hidupku. Kalaupun jatuh hancur, ku jatuh di genggam-Mu, ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi berkat abadi ya Bapa yang Maha Kuat, ya Bapa yang Maha Kuat. Engkau perlindunganku
di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku, perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, kota bentengku. Dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggam-Mu. Ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi dalam tangan kuasa-Mu. Dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku, Tuhan. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggam-Mu, ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi dalam tangan kuasa-Mu. Dalam tangan kuasa-Mu Bapa di surga, ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di tangan-Mu, di genggam tangan-Mu, Tuhan. Ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggam-Mu, ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi. Semua yang Kau izinkan, semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi.
Saudaraku sekalian yang kekasih, wanita surgawi, kita mau menjadi wanita surgawi. Coba kalau ibu-ibu bayangkan ibu meninggal dunia hari ini, kira-kira ibu ini atau saudara kaum wanita ya, saudara ini layak enggak disebut wanita surgawi di hadapan Allah? Di hadapan manusia, saudara bisa mengaku atau disebut wanita surgawi. Tetapi di hadapan Tuhan, apakah saudara layak disebut wanita surgawi? Pernahkah kita benar-benar mempersoalkan hal ini di hadapan Allah? Ya, mempersoalkan hal ini ya, yang pertama melalui perenungan diri. Kita merenung, kira-kira saya pantas disebut wanita surgawi tidak di hadapan Tuhan. Lalu dalam doa saudara membawa diri saudara di hadapan Tuhan dan mempersoalkan ini. Apakah di hadapanmu aku layak disebut wanita surgawi? Tuhan, jangan tanyakan orang, tanyakan dirimu sendiri dulu, lalu baru tanyakan ke Tuhan. Atau tanyakan kepada Tuhan dan tanyakan kepada diri sendiri. Jangan tanyakan kepada manusia, siapapun dia tidak akan dapat mengetahui sekecil-kecilnya, sedetil-detilnya keadaan hidup saudara. Ya. Tanyakan kepada Tuhan. Saudara bisa membawa persoalan ini dan benar-benar saudara bisa mendapat jawaban dari Tuhan. Kalau bagi kaum pria, apakah aku pantas disebut anak-anak Allah? Pria sejati menurut Allah, pria surgawi. Apakah dengan kualitas hidup seperti ini, aku layak disebut anak Allah? Apakah layak disebut surgawi? Sebenarnya kata surgawi itu artinya bersifat rohani. Ya, bersifat rohani, bersifat kekudusan. Sebab bicara mengenai surga itu tempat kudus. Bicara mengenai surga itu berarti bicara mengenai martabat yang tertinggi, martabat anak Allah. Jadi wanita surgawi sebenarnya tidak beda dengan wanita yang rohani. Wanita yang bermartabat anak Allah. Nah, kita siapapun bertanya kepada diri sendiri dan mempersoalkannya di hadapan Allah, apakah kita ini sudah layak disebut manusia yang rohani? Manusia yang rohani, saudara. Ya, apakah kita layak disebut pria yang surgawi, wanita yang surgawi, yang rohani? Maka mestinya sebutan rohaniwan itu tidak hanya untuk para pemimpin jemaat, pemimpin gereja, atau mereka yang disahkan sinode sebagai pendeta. Orang yang disahkan sinode sebagai pendeta dan mengambil bagian di dalam kegiatan pelayanan sering disebut rohaniwan, artinya orang yang bersifat rohani. Saudara, mestinya setiap orang Kristen itu menjadi orang yang bersifat rohani, bersifat surgawi. Jadi bukan hanya para pejabat yang disahkan sinode yang pantas disebut rohaniwan. Semua orang Kristen, semua orang percaya harus benar-benar rohani. Sehingga juga bisa disebut rohaniwan. Sebab kalau kita tidak menjadi rohaniwan, kita jadi duniawan. Duniawi maksudnya.
Dan kita membaca di dalam Alkitab, saudara, bahwa kita harus meninggalkan semua unsur-unsur duniawi di dalam hidup kita. Harus. Kita harus meninggalkan hal-hal yang duniawi. Ya, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Alkitab mengatakan dalam ayat yang lain, Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu duniawi, saudaraku? Segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, duniawi artinya hal-hal yang bersifat fana dunia ini. Kalau tidak rohaniwan ya duniawan. Nah, kalau jemaat tidak rohani maksudnya apa? Kalau tidak rohani maksudnya apa? Ya duniawi, saudara. Semua orang percaya itu mestinya jadi rohani. Jadi surgawi. Nah, yang menjadi persoalan adalah apakah kita ini mengenali diri kita ini sudah rohani atau tidak? Atau ternyata masih duniawi. Dan fakta yang tidak bisa dibantah, maaf, bukan sedang mendiskreditkan atau merendahkan jabatan pendeta. Saudaraku, tidak semua pendeta itu rohaniwan. Tidak semua pemimpin gereja itu rohaniwan. Tidak semua yang aktif dalam pelayanan gereja itu rohaniwan, saudara. Jangan orang disebut rohaniwan hanya karena jabatan pendeta itu. Ya. Dan memang pada umumnya pemimpin agama ya itu disebut rohaniwan, saudaraku. Ya, pada umumnya demikian. Sehingga kalau seorang pendeta pasti langsung melekat sebagai rohaniwan, saudara. Ya, pokoknya kalau jadi ulama artinya pemimpin agama ya. Saya berbicara ini dalam lingkup Kristen, tidak bicara lingkup agama lain. Ulama Kristen, pemimpin Kristen, pendeta ya, biasanya pendeta. Ulama Kristen itu biasanya pendeta. Itu tidak selalu, saudaraku, pasti rohani. Jadi kita harus bisa membedakan antara yang rohani dan yang tidak rohani. Bukan berdasarkan, saudaraku, bukan berdasarkan jabatan. Kalau namanya ulama, itu selalu berarti pasti seorang yang memiliki, seorang yang layak disebut rohaniwan. Ulama ya saudara, itu biasanya pemuka agama, panutan agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat ya. Memang kata ini sering digunakan atau pada umumnya digunakan untuk saudara-saudara kita yang belajar yang beragama Islam ya. Tetapi saya meminjamnya ini untuk orang Kristen karena ulama secara harafiah artinya orang-orang yang memiliki ilmu. Ulama itu artinya orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi kalau jadi pendeta ilmunya banyak, ilmu agamanya. Tapi faktanya kita melihat pelanggaran-pelanggaran moral yang dilakukan pendeta. Ya, pelanggaran-pelanggaran moral yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kegiatan di dalam lingkungan gereja yang disebut rohaniwan itu. Nah, oleh sebab itu mengatakan ini saya tidak bermaksud mendiskreditkan atau merendahkan jabatan pendeta yang adalah
para ulama Kristen, pemuka agama, yang secara harafiah artinya orang-orang yang memiliki ilmu agama. Kalau Kristen ya ilmu agama Alkitab, ilmu tentang Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, menegaskan hal ini maksud saya adalah bahwa saudaraku, kita harus menjadi rohaniwan. Ya, kita harus menjadi rohaniwan yang memiliki nilai-nilai moral yang lebih baik dari orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kita sekarang bertanya kepada diri kita sendiri dan membawanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku sudah layak disebut rohani atau surgawi di hadapan-Mu? Dan kita harus serius untuk menemukan jawabannya, saudara. Jawabannya. Tuhan pasti menjawab, pasti. Ada orang yang berkata, Pak, apakah bisa Pak kita ini menjadi seorang yang bermoral baik, sempurna, tidak bersalah? Apakah bisa Pak? Kenapa tidak bisa? Jarang loh orang berani berkata, saya mau rohani, saya mau jadi orang yang rohaniwan. Jarang orang berani. Saya mau menjadi seorang yang surgawi. Takut dibully ya. Orang tak menyerang, aduh sok suci kamu. Perbuatan kamu saja juga berantakan. Ya memang mungkin perbuatan masa lalunya berantakan. Tapi hari ini dan ke depan harus menjadi seorang yang benar-benar berkualitas. Dan itu bisa karena Tuhan yang mengendaki kita meninggalkan hal-hal yang duniawi. Saudara, wanita-wanita surgawi, yuk jadi surgawi benar. Yuk. Bisa, kenapa tidak bisa? Pasti bisa karena Tuhan mengendaki kita benar-benar menjadi manusia surgawi. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa? Kita memikirkan hal-hal surgawi, hal-hal rohani yang bernilai kekal, saudara. Yang bernilai abadi. Dan saudara jangan sampai jatuh, tersandung oleh perilaku orang-orang yang mestinya menjadi teladan tetapi tidak. Ya. Mereka yang aktif di gereja, majelis atau pendeta yang ternyata saudara tidak bisa menjadikan mereka teladan. Jangan Anda menjadi jatuh dan tersandung. Ini masalah pribadi ya. Jangan menyalahkan Kristennya atau Alkitabnya. Ini individu, saudara. Jadi bukan karena kitab sucinya atau karena faktor agamanya, individunya. Jangan tersandung. Nah, ini juga yang akan mengganggu kita tidak bisa bertumbuh. Ketika kita melihat orang-orang yang mestinya patut disebut rohaniwan, tapi tidak rohani. Mereka yang mestinya patut disebut surgawi, tapi ternyata duniawi. Ini saudara. Nah, Tuhan melihat seberapa kita ini layak disebut rohani atau surgawi. Tuhan yang tahu. Nah, Tuhan akan membentuk kita bagaimana kita menjadi surgawi atau rohani. Dan Tuhan tahu bagaimana mendesain kita untuk menjadi manusia rohani atau manusia surgawi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan menjadi kaget, terkejut, lalu menjadi marah, kecewa, putus asa kepada Tuhan. Ketika kita dibawa Tuhan kepada keadaan-keadaan yang sulit, yang berat, yang mengecewakan. Pasti saudara akan dibawa dalam keadaan-keadaan seperti ini.
Dan tidak ada keadaan yang tidak dikendalikan atau dikontrol oleh Allah. Jadi kalau Alkitab berkata Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, artinya tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami tanpa mendatangkan kebaikan. Tidak mungkin. Pasti ada kebaikan di situ. Masalahnya kita menangkap kebaikan itu atau tidak. Jadi menjadi seorang rohaniwan, tidak duniawan. Menjadi seorang yang rohani, yang surgawi, itu tidak mudah, saudara. Iya, tidak mudah. Kalau saya melihat hidup saya, saudaraku, yang disebut rohaniwan sejak puluhan tahun yang lalu, karena 40 tahun lebih saya melayani pekerjaan Tuhan, dari remaja menginjak pemuda, saudara. Dari dulu ketika saya menjadi pelayan Tuhan disebut rohaniwan, saya kalau khotbah di instansi-instansi tertentu atau komunitas-komunitas tertentu, nah saya ada kursi di situ, rohaniwan. Kalau di instansi tertentu itu ada nama-nama yang ditulis kalau direktur atau komisaris gitu. Kalau di komunitas yang lain ini Bapak Jenderal ini kolonel ini, lalu ini rohaniwan. Biasanya ada rohaniwan Katolik dan rohaniwan Protestan. Saya rohaniwan Protestan. Dari dulu disebut rohaniwan saya. Tetapi kalau saya jujur melihat hidup saya, rasanya belum rohani. Rasanya belum surgawi. Yaitu setelah saya mendapat banyak pencerahan kebenaran firman Tuhan. Ternyata aku belum rohani. Kayaknya belum ya. Dan saya menyadari keadaan itu, saudara. Sehingga saya terus belajar mengoreksi diri. Melalui jam-jam doa yang panjang, saya membuka diri saya di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan mulai ada krisis. Kalau saya meninggal setiap saat, wah, jabatan pendeta saya tidak ada artinya di hadapan Allah. Penilaian orang terhadap saya sebagai rohaniwan, waduh, tidak ada nilainya. Ini ulama Kristen ini. Kalau ulama itu dari bahasa Arab ya saudara, artinya orang-orang berilmu atau para sarjana. Ya. Biasanya pemuka atau panutan agama yang bertugas tadi itu mengayomi, membina, membimbing umat. Nah tapi saya menyadari, belum loh sebenarnya. Seiring dengan kebenaran yang saya pahami, kayaknya belum saya. Nah saya mulai berkata kepada Tuhan ya, satu kalimat yang selalu saya ucapkan dalam doa. Ya. Yang kalimatnya itu saudaraku, bila selama ini, ya itu, beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan. Nah ketika mulai punya kerinduan itu dan saya bawa kepada Tuhan, wah saya mulai dibawa kepada keadaan-keadaan yang saya tidak mengerti. Sampai kita speechless, sampai tidak bisa ngomong. Duh kenapa ya Tuhan harus mengalami begini. Ya saya tentu tidak cukup waktu menceritakan semua pengalaman itu. Pokoknya kesimpulannya pedih. Kalau pakai bahasa agak lebih tajam, pahit. Bukan kepahitan ya, pedih. Makanya Mazmur 73 itu saya khotbahkan sudah bulan-bulan belakangan ini berminggu-minggu secara berseri. Pedih, sakit, pahit. Ya. Apalagi mengalami sakit COVID-15 hari, diisolasi di kamar sendirian. Waduh, siang malam 15 hari.
Belum waktu isoman juga saudara, jadi 21 hari bisa lebih dengan menunggu kepastian kesembuhan saya. Wah, tapi itu jalan Tuhan membawa saya untuk jadi rohani. Benar-benar menjadi surgawi saudara. Nah, ibu-ibu kaum wanita yang sekarang dilanda keadaan pedih, pahit, sakit. Kalau saudara menanggapi, menyambut keadaan ini dengan sikap yang benar, itu akan mengubah saudara. Benar. Makanya kita harus fokus kepada Tuhan. Saya ingatkan hidup kita hanya 70 tahun, saudaraku. Ya, apalagi ibu-ibu yang usianya sudah 40-50 tahun. Aduh, mau kemana? Ya, aduh, mau kemana? Ya, jadi kalau Tuhan memberikan kita berkat abadi melalui segala persoalan-persoalan yang kita hadapi tersebut, ya, kita bersyukur. Karena itu menjadikan kita manusia rohani. Menjadikan kita manusia rohani. Makanya tadi saya katakan ya di lagu tadi, ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi berkat abadi. Dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggam-Mu. Ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi berkat abadi. Berkat abadi. Saya bukan berkhotbah atas dasar tulisan orang atau pengalaman orang saja. Tetapi lebih banyak dari pengalaman hidup di mana saya berjalan dengan Tuhan. Dan saya bukan hanya yakin, saya tahu ini berkat abadi. Ini pengalaman yang bisa saya bagikan dan menjadi berkat bagi kaum ibu, kaum wanita. Jadi kepada ibu-ibu, kaum wanita yang sekarang ini pahit, pedih, sakit, ya, cari Tuhan. Ubah filosofi hidupmu, ya. Jangan fokus pada persoalan itu lalu berpikir kalau persoalan itu lewat Anda bahagia. Jangan berpikir begitu. Kalaupun persoalan ini, ya, tidak lewat, saudara harus masih hadapi, tidak apa-apa. Biar Tuhan mengerjakan sesuatu di balik persoalan ini. Ya. Biar Tuhan mengerjakan. Tapi kalau saudara, kaum ibu, kaum wanita, dan saudara-saudara sekalian tidak mau memindahkan hati ke kerajaan surga, saya tidak bisa bicara lagi, saudara. Saya hanya bisa bicara seperti ini kepada saudara yang mau memindahkan fokus. Dari fokus hidup di dunia ini ke fokus dunia yang akan datang. Maka Tuhan proses begitu rupa. Duh saudara, saya sudah melihat orang-orang yang dikasih Tuhan, yang Tuhan proses begitu luar biasa. Dan proses-proses itu luar biasa saudaraku. Proses yang menyakitkan. Proses yang menyakitkan, tapi melalui proses itu Tuhan ubah. Aduh, percaya saudara. Justru ketika saudara menghadapi persoalan-persoalan sampai speechless, sampai tidak bisa ngomong,
Itu sebenarnya saudara mau dimurnikan Tuhan. Kalau di Mazmur pasal 73 itu, ya pemazmur mengatakan begini saudara, supaya saudara tahu ya, khususnya ibu-ibu yang sekarang sedang meratap-ratap ya menghadapi banyak masalah, ataupun siapapun saudara. Pemazmur berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu tidak mengerti tuh. Seperti hewan aku di dekatmu. Ini speechless. Hewan tidak ada yang bisa bicara. Hewan menunjukkan tidak berakal. Nggak bisa mikir lagi. Nggak ngerti kenapa demikian. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Ini kalau nggak digebuk begini nih, nggak bisa duduk manis. Maka duduk manis lalu mendengar Tuhan. Engkau memegang tangan kananku. Saya bersyukur dengan pernyataan dan kesaksian beberapa kaum ibu, kaum wanita di Abam, Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa mendengar. Mengatakan bahwa dengan persoalan ini yang mereka hadapi, saya bisa mengerti. Jadi kalau nggak diremukkan begitu, rasanya tidak bisa mengerti khotbahnya Pak Eras. Kenapa mesti langit baru, bumi baru? Mengapa mesti fokus kesucian? Nah kalau orang hidupnya nyaman dan menikmati, ya menikmati kesenangan-kesenangan dunia ini. Tidak ingin pindah ke langit baru, bumi baru. Karena memiliki Firdaus, memiliki surga di bumi. Tapi kalau kita dekat Tuhan, ya, dihajar dengan berbagai persoalan. Engkau memegang tangan kananku. Lalu dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Lalu mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Lalu bisa berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, baru saudaraku. Ya baru. Sekarang setelah saudara mendengar firman ini, saudara kalau nyanyi lagu ini pasti lebih menghayati. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ya saudara, kalau saudara terus ikuti wanita surgawi ini ya, bagi ibu-ibu yang pahit, pedih, Anda tidak akan menjadi putus asa, lalu bunuh diri, lalu keluar meninggalkan persoalanmu. Kau hadapi persoalanmu. Engkau menjadi kuat, ternyata ada berkat abadi di sini. Karena engkau mau dibawa menjadi benar-benar surgawi, benar-benar rohani. Dan kalau saudara sebagai wanita yang tidak mempunyai persoalan-persoalan berat seperti banyak wanita, engkau tidak lupa diri. Jangan sampai Tuhan menghajar saudara, ya, supaya saudara menjadi rohani. Tidak usah sampai dipukul. Tidak usah sampai dibawa kepada keadaan pahit dan pedih. Tidak usah. Saudara-saudara dengan rela mau bertobat dan rela mau berubah. Kalau manusia seperti saya ini, waduh, perlu dihajar saudaraku. Karena watak saya keras, benar-benar keras. Pokoknya buruk saudara. Maka prosesnya panjang sekali. Ya. Melalui persoalan-persoalan itu saudara baru bisa mengerti. Terima kasih Tuhan. Dengan keadaan ini, dengan kegagalan ini, dengan kepedihan ini, dengan kepahitan, kemiskinan dan lain sebagainya.
saudara mengerti bahwa Tuhan mau memurnikan saudara menjadi manusia yang surgawi, manusia yang rohani. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti segala jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang kau sayang padaku. Kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Semua di dalam kontrol Tuhan, saudara. Jadi Komibu Komanita, mungkin ibu-ibu atau kaum wanita ini ada yang sudah seperti di tiang gantungan, lalu tali sudah di sini. Tidak ada jalan. Saya tidak mengada-ada, Bu. Keadaan seperti itu dalam hidup saya berkali-kali saya alami. Beberapa kalilah. Wah, mati aku. Mati aku. Dan saat-saat saya mengalami masalah-masalah berat. Aduh, saudara, saya suka susah tidur. Saya bangun, tangan saya lihat begini. Gemetar, saudara. Kalau saya ingat masalah itu, gemetar tangan saya. Aduh, kok saya gemetar ya. Begitu berat, saudara. Tetapi ternyata itu membawa saya menjadi manusia rohani. Supaya jangan hanya punya jabatan sebagai rohaniwan, benar-benar rohani. Lalu ke depannya menjadi lebih berani menghadapi segala keadaan. Ya, pokoknya semua dalam kontrol Tuhan lah, ya. Tapi harus disertai dengan memindahkan fokus ke langit baru, bumi baru. Dan harus ada tekad sungguh-sungguh untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Harus ada. Kalau tidak ya tidak bisa. Pindahkan fokus ke langit baru, bumi baru. Lalu punya tekad untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Harus begitu, saudara. Ini kan rohaniwan itu, manusia rohani surgawi itu harus begitu. Lalu Tuhan, waduh, gilas kita ini ya. Gilas kita. Tuhan terus remukkan kita, ya. Anda pernah, maksud saya pasti ya sebagian besar, mendengar kisah Getsemani, bukan? Getsemani itu sebenarnya artinya tempat peremukan. Buah zaitun yang keras itu keras tidak berguna kalau tidak diremukkannya. Itu minyaknya dan semua yang terkandung di dalam buah zaitun yang keras yang diremukkan itu banyak. Ya minyaknya untuk obat, untuk kosmetik, waduh macam-macam saudaraku. Tapi diremukkan dulu. Dan ini menjadi satu kiasan gambaran bagaimana yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus.
yang waktu itu menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita ya, diremukkan saudaraku. Sampai peluhnya itu seperti tetes darah. Dan ini yang saya baca ya, menurut analisa psikologi itu artinya saudara, pembuluh darahnya itu pecah. Salah seorang sahabat saya cerita bagaimana dia menghadapi tekanan yang tinggi, menghadapi anaknya yang sakit dan di ujung maut sampai bengkak sebelah wajahnya. Oh, itu bisa begitu. Dan kalau Yesus sampai peluhnya seperti tetes darah. Karena Tuhan mau dijadikan berkat bagi dunia. Nah, kalau seorang pendeta seperti saya nggak diremukkan, ya cuman pintar ngomong tapi tidak mengubah. Nah, ibu-ibu kaum wanita mau dijadikan berkat bagi banyak orang. Seperti buah zaitun yang diremukkan ya saudaraku. Peremukan itu akan mengubah ibu-ibu kaum wanita menjadi sesuatu yang indah. Sesuatu yang mulia. Dan ini kesempatan satu-satunya dalam hidup. Sebab tidak terulang lagi setelah ini saudaraku. Setelah ini tidak terulang lagi. Kalau saudara masih memiliki kesempatan untuk diubah Tuhan, bersyukur ya. Bersyukur. Jangan sampai kita meninggal dunia, kita menyanyiakan kesempatan diubah Tuhan. Sebab kalau menghadapi persoalan sedikit sudah nangis-nangis, ya sudah teriak-teriak, tolong Tuhan buka jalan. Jangan minta jalan dulu, biar proses itu berlangsung untuk memurnikan kita jadi manusia rohani, menjadi wanita surgawi, ya begitu. Ada lagu saya juga ya terkait dengan ini. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Lord, disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, oh Lord, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus yang selalu menyukakan hatimu. Menyanyikan lagu ini saya ingat saudaraku, ini lebih dari 20 tahun lagu ini saya tulis, lebih dari 20 tahun. Saya masih ingat doa pagi di asrama Betel, saya menjadi kepala asrama. Setiap pagi saya bangun pagi jam 4 dan saya membangunkan mahasiswa atau kadang-kadang senior-seniornya membangunkan lalu saya berlutut. Dan lagu inilah lagu yang saya nyanyikan waktu itu. Bapakku mau indah di matamu. Ini sudah 20 tahun lebih saudara. Dan hari ini kalau saya lihat hidup saya, aduh kok belum indah banget ya. Nah, kenapa ya? Makanya saya mau mengejar ketinggalan ini. Ya, Tuhan saya mau mengejar ketinggalan ini. Makanya saudara percaya, Tuhan memberi kesesakan, pencobaan, jiwa yang terluka. Ternyata itu cara Tuhan mengajarkan jalan-jalan kita. Ya. Bersyukur dengan keadaan sulit yang saudara hadapi.
Ini pasti memberkati banyak wanita yang sebagian besar dalam keadaan sakit, pedih, tertindas. Lewat masalah itu Tuhan bela saudara. Nah saudara mungkin berkata, Tuhan menyengsarakan aku. Tuhan menyakiti aku. Padahal Tuhan sedang membela saudara. Pasti semua masalahmu akan selesai. Kalau buahnya itu saudara bisa petik. Lewat persoalan itu Tuhan memberikan saudara pemulihan dan pembaharuan. Jadi bersyukur. Ikuti terus Truth ID ini sampai saudara bisa mengerti ya, pola pikir saudara diubah. Ketika dalam keadaan yang serba terjepit, serba susah, semua pintu tertutup. Ada satu pintu yang selalu terbuka di atas. Daripadanya kita mendapat nasihat. Dan pasti di antara nasihat itu Tuhan berkata, supaya kamu tahu betapa singkatnya hidup. Supaya kamu tahu bahwa aku sayang kamu. Aku buat kamu begini bukan karena aku membuat kau menderita. Tapi supaya kamu mengerti aku sayang kamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mungkin semua pintu tertutup dan Anda melihat masa depan Anda itu gelap. Kalau masa depanmu kelihatan terang di bumi, engkau tidak melihat kerajaan surga. Tapi ketika engkau melihat masa depanmu di bumi suram gelap, engkau lihat di balik kehidupan ini ada kerajaan kekal, kerajaan Bapa di surga. Itu namanya wanita surgawi. Makanya khotbah-khotbah di wanita surgawi sering lebih berat dari khotbah-khotbah biasa. Ini hanya untuk wanita surgawi. Kalau nggak mau surgawi, nggak mau rohani, ya nggak usah dengar. Dan saya ingatkan kepadamu kaum ibu, kaum wanita, apapun masalahmu, engkau tetap akan dibela Tuhan. Allah Israel, Elohim Yahweh, Allah yang hidup. Dia nyata, dia tidak berubah. Dia yang membelah kolsom, dia Allahmu, dia jadi Bapakmu. Tidak mungkin dia diam. Kalaupun kadang-kadang Tuhan seperti diam, dia tidak diam. Dia sengaja membiarkan itu. Karena ada rencana yang indah. Di balik semua persoalan yang saudara hadapi. Lihat saja. Dan kalau bisa senyum. Bersukacita di dalam Tuhan. Cara kita menghormati Tuhan. Katakan indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari nyanyikan Ibu. Tapi ku mengerti
sekarang kau sayang padaku. Kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ketika saudara menghadapi persoalan-persoalan berat, saudara berkata begini, aku mau membuktikan Allahku hidup. Aku mau membuktikan Allahku nyata. Aku mau membuktikan bahwa apa yang diceritakan, diungkapkan Alkitab bukan omong kosong. Bukan dongeng. Elohim Yahweh, Allah yang ditulis Alkitab. Allah yang hidup, yang nyata, yang tidak berubah. Aku mau melihat demonstrasi kuasanya. Yang kedua, aku mau melihat apa yang ia kehendaki untukku. Dan ternyata sesuai dengan kebenaran firman. Allah mau membawa kita ke langit baru, bumi baru. Kerajaan surga. Jangan takut. Allah itu hidup, Allah itu nyata. Semakin berat persoalanmu, semakin kau akan melihat kebesaran Allah, kedahsyatan Allah. Semakin terasa gelap duniamu, semakin kau melihat kerajaan surga di balik kegelapan itu. Semakin kau lemah, engkau akan menjadi semakin kuat. Kenapa? Karena Tuhan menjadi kuatmu. Dalam tangan kuasamu, ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu. Ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi. Mari katakan bersama, dalam tangan kuasa-Mu. Dalam tangan kuasa-Mu, ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggam-Mu. Ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi. Semua yang Kau izinkan terjadi, semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi. Saudara, kaum ibu, kaum wanita yang di dalam beban persoalan, angkat tanganmu. Mari, angkat tanganmu. Bapa, aku menyerahkan setiap kekasih-kekasih yang mengangkat tangan.
Bapakku mohon secara khusus Engkau memberi hikmat, marifat, pencerahan, pembukaan rahasia firman-Mu kepada ibu-ibu, kaum wanita dan siapa saja yang mau mengangkat tangan. Agar melalui semua pengalaman hidup yang kami jalani, kami melihat kemuliaan kerajaan surga. Dan mengubah kami menjadi manusia surgawi, manusia rohani, anak-anak Allah yang berkenan. Aku juga mengangkat tangan, menyerahkan hidupku dan seluruh kaum ibu, kaum wanita dan semua siapapun yang mengangkat tangan ini ke dalam tangan Elohim Yahweh Allah Israel yang kuat. Dan berkat-Mu tercurah atas kami Bapa. Berkat dari Elohim Yahweh Bapa di surga turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai bertemu di Wanita Surgawi minggu depan. Jangan lupa tiap hari kita doa jam 5 dan jangan lupa dorong anak-anak saudara untuk ikut Warrior Conference. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.